Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat di PMII dimanapun berada, terkhusus PMII di Kota Salatiga. Gimana nih kabarnya? Mungkin semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan mungkin sebelumnya saya akan memberitahu sedikit kepada sahabat-sahabat di PMI dimanapun berada. Jadi sekarang pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya bersama salah satu rekan sahabat saya di PMI yang dimana dia memiliki keahlian yang cukup wow banget gitu, hingga sudah masuk ke penjuru-penjuru kampus-kampus di Indonesia saat ini. Mungkin langsung saja pada pertemuan podcast kali ini atau repot podcast ini membawa suatu tema yang yang akan mengupas tentang ekonomi digital sahabat. Tapi sebelumnya belum seru ketika kita belum perkenalan ya. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin sambil santai-santai aja, ini ada kopi, ada rokok, mungkin sahabat nanti bisa disambi gitu ya. Jadi saya sambil ngopi ya sahabat-sahabati. Siap. Mungkin baik, langsung saja perkenalkan, saya Ahmadi, saya dari Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam Komisariat Joko Tingkir PMI UIN Salatiga, yang dimana saya dari program studi ekonomi syariah angkatan 2019. Dan di samping saya tentunya ada sahabat yang sungguh luar biasa yang nantinya akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian terkait tentang ekonomi digital. Mungkin bisa perkenalan sahabat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih ya, dari Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam PMI UIN Salatiga, dari prodi manajemen bisnis syariah. Oh, kita satu fakultas ya sahabat. Masuk itu. Mungkin kita bisa tes semangatnya dulu. Kalau tidak gitu ada Jargon. Sisi kiri paling pertama, Semangat berproses, semangat bergerak, salam pergerakan. Ready, my everything. Mungkin udah nggak asing ya didengar oleh sahabat-sahabat Ready, apalagi dari sahabat-sahabat PMI Salatiga mungkin udah tahu jargon Ready gitu, walaupun mungkin ya udah familiar lah, familiar lah gitu. Mungkin langsung saja ya sahabat, untuk mempersingkat waktu biar sahabat-sahabat yang kepo terkait tentang ekonomi digital itu apa sih, mungkin langsung ke pertanyaan pertama terkait ekonomi digital. Jadi menurut sahabat Muslim, pendapat Anda terkait tentang ekonomi digital itu bagaimana sih sahabat? Ini saya sambil ngerokok ya, biar santai juga gitu. Lebih santai ya. Terkait dengan ekonomi digital ya, memang saat ini kita sudah mulai memasuki era ekonomi digital. Seperti kemarin kita sudah memasuki juga di era revolusi industri 4.0. Nah, di situ mulai sangat berkembang pesat ekonomi digital di Indonesia. Nah, terkait dengan itu, menurut para ahli, salah satunya dari John Stepscott, digital ekonomi itu merupakan sebuah sosiopolitik dengan sistem ekonomi yang memiliki suatu karakteristik dalam sebuah bagian ruang intelijen yang meliputi informasi, kemudian berbagai akses instrumen informasi, kapasitas informasi, pemrosesan informasi juga gitu. Nah, sederhananya kayak gini, ekonomi digital itu merupakan kemajuan perekonomian yang menggunakan teknologi digital dalam melakukan transaksi elektronik yang menggunakan jaringan. Sederhananya kayak gitu. Mungkin lebih singkatnya juga banyak ya terkait tentang hal-hal digital ekonomi maupun ekonomi digital di Indonesia. Terus kali ini mungkin ada kayak layanan-layanan pasar ekonomi kayak digital, ada kayak Shopee,
ada kayak GoFood, ada kayak dan lain sebagainya mungkin gitu sahabat ya. Masuk semua yang disebutkan tadi itu salah satu instrumen daripada ekonomi digital yang untuk memudahkan aktivitas bisnis di Indonesia. Terus bahkan layanan keuangan ada apa itu? Salah satunya itu ada kayak mempermudah orang berwakaf, berzakat, itu ada lembaga amil zakat yang mempunyai terobosan baru dimasukkan ke dalam suatu aplikasi di bisa baca itu ya masuk ke dalam ekonomi digital nggak? Iya, termasuk. Jadi dalam lembaga filantropi pun juga sudah menggandeng atau juga sudah memasuki menggunakan sistem digital kayak gitu. Jadi ketika masyarakat nih mau mendonasikan atau ingin berinfak gitu, itu bisa melalui digital dengan cara mungkin ditransfer atau melalui platform yang memang sudah disediakan dari lembaga filantropi. Nah, nanti itu akan dengan mudah lembaga filantropi tersebut, misalnya dari Basnas gitu ya, atau Lazisnu gitu, dengan mudah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian penyalurannya pun juga lebih mudah melalui platform-platform digital kayak gitu. Ini lebih mudah. Gitu sahabat. Kalau mau wakaf, kalau mau zakat, sekarang di plafon digital udah ada banyak, apalagi ada dari NU online, ada dan lain sebagainya lah sahabat. Lalu sahabat, saya mau bertanya untuk pertanyaan yang nomor 2 ini dari sahabat-sahabat PMI terkhusus dari layan ekonomi. Lalu apa sih sahabat peran kader PMI terhadap atau dalam perkembangan ekonomi kita? Oke. Berbicara mengenai peran kader PMI ya, terutama kader layan ekonomi dan bisnis Islam Salatiga nih. Tentu ini menjadi PR yang sangat besar bagi sahabat-sahabat di semuanya, khususnya di era digital ekonomi saat ini. Ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ini merupakan salah satu eksponen bangsa yang telah cukup banyak memberikan dampak yang positif dalam perkembangan generasi muda di Indonesia. Nah, PMII ini banyak melahirkan alumni, kemudian melahirkan kader, anggota-anggota yang turut berkontribusi besar untuk memberikan atau mendedikasikan dirinya pada Indonesia, khususnya dalam ranah ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Iya. Nah, kita juga memiliki paradigma kritis transformatif, yang mana paradigma tersebut kita gunakan atau kita terapkan dalam era saat ini. Artinya selain kita itu mengetahui permasalahan apa aja sih di dalam era digital, kita juga memberikan suatu solusi gitu. Jadi mulai dari analisis, kemudian kita aksi, dan juga yang terakhir memberikan solusi. Jadi tidak hanya mengkritisi saja, tapi juga memberikan sebuah solusi. Dan sebagai organisasi yang berbasis kaderisasi, tentunya yang menjadi aset utama PMI itu adalah kadernya atau sahabat-sahabat di semuanya gitu. Saat ini PMI cabang yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu memiliki spesialisasi dan keahlian yang beragam. Nah, di bidang ekonomi misalnya saat ini yang relate dengan tema kita nih, PMII itu dapat melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai ekosistem dan keuangan syariah. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang diselaraskan dengan ciri khas PMII, yaitu kader yang ulul albab gitu. Nah, implementasinya misalnya kita dapat membantu para UMKM terdekat untuk bergerak menuju digitalisasi bisnis. Karena menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, dari sekitar 60 juta lebih UMKM di Indonesia itu baru sekitar 17,25 juta atau kurang lebih 26,5% saja UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Nah, hal tersebut juga merupakan wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi keuangan digital dan keuangan saat ini
menuntut para kader PMII khususnya kader trading untuk meningkatkan literasi keuangan dan ekonomi digital bagi masyarakat juga. Dan salah satunya melalui program kerja. Jadi kita bisa mengadakan program kerja seperti mengadakan seminar atau sosialisasi terkait dengan keuangan dan ekonomi digital. Kurang lebihnya. Itu ya sama itu acuan kerjanya itu Ya, ya tentunya kita sebagai kader PMII itu harus bisa berkontribusi bagi ya permasalahan di sekitar lah. Minimal seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan kedua ini nanti akan menyangkut kepada pertanyaan ketiga, yaitu apa sih sahabat terobosan-terobosan atau ide-ide cemerlang ya, ide-ide cemerlang untuk apa ya, untuk perkembangan ekonomi digital. Mungkin ada dari sahabat Muslim itu mau menyampaikan terkait ide-ide cemerlangnya untuk ekonomi digital itu. Mungkin bukan ide saya, mungkin ini tuh terobosan yang sudah dilakukan masyarakat dan rencananya apa aja gitu. Oh iya. Bukan masyarakat, mohon maaf, pemerintah. Oh Iya, mungkin terobosan dari pemerintah karena yang paling menjadi ujung tombak di sini terkait dengan inovasi apa di era digital itu, khususnya di digital ekonomi itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu banyak membuat terobosan untuk memudahkan investor dan juga mempercepat perkembangan ekonomi digital. Ya, yang pertama melalui penguatan dan penegakan aturan dan akuntabilitas. Jadi pemerintah juga bisa melakukan pengawasan digital secara jelas, adil, dan hukuman yang memberikan efek jerah terhadap pelanggar. Nah, saat ini kan di bidang transaksional ekonomi itu banyak yang tidak legal. Artinya di situ juga banyak sekali resiko-resiko yang tinggi, kayak misal adanya penipuan gitu-gitu. Nah, pemerintah juga harus turut dalam hal itu. Artinya adanya pengawasan dalam melakukan transaksi-transaksi di bidang ekonomi. Nah, terus kayak semisal marketplace itu juga harus benar-benar terpercaya dengan adanya pengawasan dari OJK kayak gitu-gitu. Nah, poin yang kedua itu pemerintah itu harus mengutamakan pembangunan infrastruktur terkait dengan komunikasi dan internet agar nantinya dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi digital. Nah, proyek ini kan cukup besar juga ya. iya. Terkait dengan infrastruktur itu tadi, pemerintah juga harus membangun serat optik di seluruh Indonesia. Rencananya nanti itu akan dibangun totalnya sepanjang 36.000 km. Kita mengenal proyek ini itu dengan nama Palapari. Mungkin bisa. Ya. Proyek infrastruktur Bagus banget gitu ya. Sangat apa ya, terobosan-terobosannya yang hebat sekali gitu loh dari pemerintah ini. Kita sebagai kader PMI Interpolis itu harus bisa membantu untuk mensukseskan program-program pemerintah terkhusus pada bidang perekonomian digital gitu. Nah, untuk poin yang ketiga nih, Oh iya, ada lagi loh. ada lagi. Hebat sahabat. Pemerintah yang hebat. Oh Yang ketiga ini pemerintah juga menyiapkan skema aturan baru untuk mengontrol kegiatan ekspor dan impor. Nah, terutama jika ada penyimpangan. Nah, itu harus dibuat skema yang jelas seperti apa. Misalnya pemerintah perlu membuat aturan dan sistem pengawasan terkait dengan produk yang diekspor dan diimpor melalui e-commerce. Nah, saat ini kan e-commerce itu sudah mulai beranjak ke pasar global juga. Oh iya. Nah, ada kegiatan ekspor dan impor. Oh iya. Nah, dalam hal itu pemerintah juga turut melakukan pengawasan. Gitu. Nah, yang keempat dari sisi transaksi. Yang keempat ini Bank Indonesia itu juga turut berkontribusi. Jadi Bank Indonesia itu sebagai regulator sistem pembayaran juga telah menciptakan namanya sistem pembayaran QRIS. Nah, itu sebagai game changer karena pembayaran yang dapat dilakukan melalui barcode atau QR code gitu loh. Oh iya. Nah, kotak-kotak ada. nanti kan tinggal di scan aja. Oh iya. Nah, bagi UMKM misalnya yang belum go digital mungkin langsung bisa menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya. Jadi
itu memudahkan mereka gitu. Jadi misalnya ada masyarakat atau pembeli yang beli produk dari UMKM tapi misalnya nggak membawa uang gitu ya, Iya. itu bisa langsung scan. Dengan catatan ada saldonya gitu di e-walletnya pakai QRIS tadi. Nah, saat ini penggunaan QRIS itu telah mencapai lebih dari 16 juta merchant, dengan 90%-nya itu adalah UMKM. Nah, kurang lebihnya peran pemerintah nantinya ke depan dan juga yang sudah dirancang itu dari 4 poin tadi. Gitu ya sahabatnya. Ya. Oh, jadi banyak sekali ya terobosan-terobosan baru, ada kayak QRIS. Itu pernah ada suatu kejadian sahabat ini Gimana? unik. Ada seorang itu, Sambil ngopi ya. oh ya siap, itu bawa uang tapi dia itu bawa uang pas, malahan uang itu enggak uang beneran gitu loh. Nah, tapi dia itu udah memiliki aplikasi QRIS gitu, udah ada aplikasi kayak Pin aja dan lain sebagainya, itu ada kode-kodenya gitu, banget kan, udah beres. Iya. Mudah sekali ya sahabat ya. Udah efektif ya. Oh, enggak, sangat efektif sahabat. Mungkin untuk sahabat-sahabat PMI dimanapun berada, mungkin marilah kita mencoba untuk apa ya, menanamkan jiwa-jiwa digitalisasi ekonomi gitu, kayak bertransaksi, berzakat dan lain sebagainya gitu. Pentingnya tadi poinnya ada dari kontribusi dari dua pihak ya, dari PMI dan juga dari pemerintah. Nah, dari dua pihak ini tuh perlunya sinergi dari mereka, nantinya bisa mewujudkan digital yang sangat sehat dan sangat potensial di masa depan bagi Indonesia gitu. Sangat berpengaruh positif Ya. tertentu, terpasti gitu. Jadi mungkin cukup gitu sahabat, ada 3 pertanyaan saja. Mungkin untuk yang lainnya next time, mungkin yang masih bertanya-tanya sih terkait tentang ekonomi digital maupun di luar ekonomi digital, mungkin nanti bisa bertanya di kolom komentar gitu sahabat. Siap. Mungkin yang terakhir, saya nggak akan menyampaikan kesimpulan karena itu udah jelas sekali narasumber kita pada malam hari ini. Dan mungkin ada apa pesan-pesan untuk sahabat-sahabat PMI dimanapun berada, terkhusus pada PMI Kota Salatiga sahabat. Khususnya bagi kader-kader PMI atau kader bila khususnya lebih khusus ya. Iya. Sahabat-sahabat itu sebagai agent of change Iya. atau agen perubahan itu setidaknya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mulailah sesuatu hal yang paling kecil, barangkali perubahan besar di masa depan itu ada campur tangan di situ. Campur tangan dari sahabat-sahabat ini. Tepuk tangan untuk kita semua gitu ya. Dan mungkin itu cukup apa ya, menggugah semangat jiwa-jiwa kita yang masih lemah, masih apa ya, belum mengetahui terkait tentang ekonomi digital. Mungkin kita terus semangat untuk belajar, jangan sampai menyerah gitu sahabat ya. Mungkin gitu sahabat yang dapat kami sampaikan terkait tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat PMI Iya. semuanya. Mungkin kita tutup dengan jargon. Iya. Gimana sahabat? Sisi di poin pertama. Semangat berproses, semangat bergerak, salam pergerakan. Ready, my everything. everything. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.